Untuk pot yang digunakan, kami memakai pot ukuran panjang 65 cm dengan ketinggian 25 cm. Lalu pada bagian dasar dimasukkan dakron. Karena dakron berbahan anorganik sehingga tidak akan busuk, namun memiliki fungsi utama sebagai cadangan air yang menjaga kelembapan media tanam. Halo Sobat Setapak 9, hari ini saya sedang di Pondok Iban atau tepatnya di utara kampus UI Condong Catur. Pondok Iban ini milik dari Ibu Pariono atau Mbak Nia yang kebetulan sedang mengembangkan pavilion di sini. Dan pada bagian atas ini, menurut beliau ketika siang hari itu terlalu terik sehingga beliau tertarik untuk menanam Lee Kuan Yew. Dan proses penanaman Lee Kuan Yew ini dipercayakan pada kami dari tim Setapak 9. Bagaimana proses pemasangan tanaman Lee Kuan Yew di Pondok Iban ini? Ikuti proses pemasangannya. Doni Martono, Setapak 9. Berikut ini bibit Lee Kuan Yew yang telah kita siapkan. Nanti akan ditanam di atas pavilion ini dengan menggunakan pot. Adapun ketinggian bangunan ini adalah sekitar 4,5 meter. Namun tidak ada tangga untuk menuju ke rooftop. Jadi untuk mengangkut media tanam dan bibit Lee Kuan Yew, kita menggunakan tangga lipat. Kemudian tim kita ada Mas Mariati dan Mas Dwi yang sedang mempersiapkan media tanam yang akan dicampur. Untuk media tanam menggunakan sekam mentah, pupuk kandang kue kambing, kompos, kokopit, tanah subur, dan secalur. Kemudian media pengganjal pada bagian bawah menggunakan dakron dan kulit kelapa yang tujuannya agar dalam pot nanti mampu menyimpan persediaan air lebih lama sehingga bisa meminimalisir Lee Kuan Yew dari kekeringan. Pencampuran media utama dilakukan pada bak besar, kemudian setelah tercampur nanti akan dimasukkan dalam ember dan ditarik dari atas. Karena bangunan ini tidak ada tangga permanen, jadi untuk menuju ke rooftop kita menggunakan tangga lipat. Lalu untuk mengangkut media tanam dalam ember ini ditarik menggunakan tali tampar plastik atau kenur. Kemudian setelah sampai di atas, media tanam kita pindahkan ke dalam bak kecil. Untuk pot yang digunakan, kami memakai pot ukuran panjang 65 cm dengan ketinggian 25 cm. Lalu pada bagian dasar dimasukkan dakron. Karena dakron berbahan anorganik sehingga tidak akan busuk, namun memiliki fungsi utama sebagai cadangan air yang menjaga kelembapan media tanam. Untuk penggunaan dakron ini secukupnya, lalu ditekan. Setelah lapisan dasar diisi dakron, lapisan di atasnya ditumpuki kulit kelapa dengan posisi seperti mangkok. Penggunaan kulit kelapa ini juga sebagai penyimpan air yang lebih lama, namun berbahan organik yang nantinya seiring waktu akan membusuk dan menjadi pupuk dari tanaman Lee Kuan Yew. Setelah media tanam yang dicampurkan dimasukkan dalam pot dengan ketinggian 60% dari daya tampung pot. Kemudian bibit Lee Kuan Yew dalam polybag yang sudah disiapkan disobek dan setiap pot diisi 3-4 polybag, di mana setiap polybag berisi 5-10 batang bibit Lee Kuan Yew.
Setelah bibit Lee Kuan Yew tertanam, langkah berikutnya adalah penyiraman dengan menggunakan selang. Nantinya untuk menyiram ini akan dibuat dengan sistem otomatis. Untuk jarak antara satu pot dengan pot lainnya sekitar 30 cm atau menyesuaikan ketersediaan pot. Dengan jarak 30 cm ini, nanti ketika Lee Kuan Yew saat sudah rimbun akan memenuhi space yang masih ada. Jikapun terlalu rapat ketika sudah rimbun, antara Lee Kuan Yew bisa saling menganyam dan menyulitkan ketika suatu saat pot akan dibongkar karena harus mengganti media tanam. Setelah penyiraman dilakukan, langkah berikutnya merapikan jatuhnya bibit Lee Kuan Yew agar membentuk tirai. Karena Lee Kuan Yew baru saja ditanam, yang tampak adalah masih layu. Dan setelah 1 bulan akan hijau dan segar kembali. Baik sobat, hari ini setelah 1 bulan penanaman tanaman Lee Kuan Yew di Pondok Ibani, dan ini sudah mulai kelihatan beberapa titik yang mulai rimbun ya. Alhamdulillah bagus. Ini juga sudah mulai membentuk tirai. Nanti akan dilakukan, kita akan mengecek jika ada bibit-bibit yang mati, nanti kita potong. Nanti kita akan tambahkan juga pupuk organik cair agar pertumbuhan akar maupun batang bisa lebih rimbun dan bisa lebih cepat panjang. Baik, mari kita cek kondisi di bagian atas. Seperti ini ya sobat ya, bagus, subur. Memang untuk tanaman Lee Kuan Yew itu kondisi media tanam itu harus lembab ya agar pertumbuhannya subur. Dan ini yang kita lakukan adalah pembersihan rumput-rumput liarnya. Untuk rumput liar ini kadang terbawa pada saat kita mencampurkan tanah, karena meskipun kita membeli tanah itu sudah tanah bagus, kadang juga masih tercampur dengan bibit-bibit rumput liar. Jadi ini harus dihilangkan agar tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman Lee Kuan Yew itu sendiri. Baik, nanti kita akan bersihkan di tempat yang lain. Ini yang mengarah ke dalam ini kalau sudah bisa kita belokkan keluar, ini kita keluarkan agar nanti batang yang menjulur ke dalam ini tidak memenuhi area di bagian atas atap ini. Jadi ini kita belokkan ke sana. Yang perlu diperhatikan juga ini bagian penyiraman ya, jangan sampai ikut terbuang keluar ya. Jadi harus tetap diarahkan pada posisi yang seharusnya. Ini meskipun nanti ketika terkena angin dia akan kembali lagi, tapi setidaknya kita sudah mengarahkan keluar agar nanti tirai itu akan terjatuh tepat pada posisi yang kita inginkan. Ini alhamdulillah semuanya subur-subur hijau. Kemudian untuk jarak antara satu pot dengan yang lain sekitar 30 cm. Untuk penyiraman menggunakan pipa paralon dengan selang irigasi nozzle. Untuk
Untuk pemupukan biasanya kami menggunakan pupuk kandang koi kambing, secalur, dan pupuk organik cair atau POC. Baik sobat, karena untuk pemupukan dengan pupuk organik cair, melihat kondisi di sini agak kesulitan untuk naik turun karena tidak ada tangganya. Jadi kita gunakan alternatif yaitu pupuk NPK. Kita ambil cukupnya, kemudian kita sebarkan di atasnya, dan setelah seperti ini nanti kerannya dinyalakan, jadi dikocor, karena kalau terlalu banyak pupuk NPK itu kelemahannya bisa menyebabkan tanaman justru malah menjadi layu dan mati. Jadi ini ketika sudah kita pupuk seperti ini, nanti langsung dikocor dengan air sampai pupuknya itu nanti tercampur dengan air dan terserap ke media tanah. Untuk instalasi irigasi ini bukan kita yang memasang, namun jika sobat akan merakit seperti ini, di marketplace banyak dijual. Kemudian untuk penggunaan pupuk kimia ini bagi kami sebenarnya alternatif terakhir ya, karena melihat kondisi di lokasi, baik pupuk organik maupun pupuk kimia masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Namun yang diperhatikan ketika memberikan pupuk NPK tidak boleh berlebihan dan harus dipastikan terlarut dalam air yang kita kocorkan. Ini menarik ya untuk penyiraman di Pondok Iban ini. Ini bukan saya yang merancang, tapi ini Mas Sandi di belakang saya. Itu dengan menggunakan alat Venturi. Jadi ini pupuk cair yang dimasukkan dalam botol itu, kemudian dia akan tersedot ke atas ketika keran ini dinyalakan. Cuman kelemahannya kita tidak bisa mengukur dengan pasti perbandingan antara pupuk cair dan debit air yang dikeluarkan. Tapi ini menarik ya, ketika kita repot menyiram dengan pupuk cair bisa dengan cara seperti ini. Ya, ini di sini saya banyak belajar ya untuk sistem irigasi. Ini ternyata di sini menggunakan otomatis. Yang di atas ya Mas, ini otomatis, yang ini manual. Kemudian untuk pengontrolan menggunakan timer sesuai dengan settingan yang diinginkan. Ini selain kita menanam di pot atas, kita juga menanam 2 titik ya. Di 2 titik ini seperti ini sobat. Ini sudah subur. Ini kalau ada anakan seperti ini lebih baik ini dihilangkan saja, yang kita pelihara yang 2 batang besar. Ini lebih baik dipotong saja. Pemotongan ini tujuannya agar nanti nutrisi lebih terfokus pada 2 bibit utama. Jadi nanti batang yang atas ini akan lebih cepat sampai pada bagian atas sana. Baik sobat, demikian perawatan tanaman Likuan Yu di Pondok Ibani setelah 1 bulan. Bagaimana perkembangan dari tanaman ini akan disambung pada video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan dengan tips-tips yang kami bagikan. Setapak 9, more than decoration.